Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia. Saya dari kelas R2F. Pada presentasi kali ini, saya acukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Irwan Siagian, MPD. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah hakikat konsonan dan daerah artikulasi. Baik, berikut adalah pembahasan materi yang akan dibahas. A. Hakikat konsonan, dan yang B. Artikulasi konsonan. A. Hakikat bunyi konsonan. Menurut Chair Abdul, pada tahun 2019, konsonan adalah bunyi bahasa yang diproduksi dengan cara setelah arus ujar keluar dari glotis, lalu mendapat hambatan pada alat-alat ucap tertentu di dalam rongga mulut atau rongga hidung. Berdasarkan pendapat tersebut, konsonan adalah bunyi bahasa yang terbentuk ketika aliran udara dari glotis mengalami hambatan di rongga mulut atau rongga hidung oleh alat ucap seperti lidah, gigi, atau bibir. Penjelasan ini mencakup elemen penting dalam fonetik mengenai bagaimana konsonan diproduksi secara fisiologis. Contohnya adalah bunyi B. Bunyi B, daerah artikulasinya adalah bilabial, yaitu pertemuan bibir atas dan bibir bawah, maka menghasilkan bunyi letupan. Selanjutnya, menurut Akhiruddin, Pahar Edi, dan Yusra Hilman pada tahun 2020 dan halaman 76, konsonan adalah dengan menyebut cara artikulasinya dulu, kemudian daerah artikulasinya, dan akhirnya keadaan pita suara. Berdasarkan pendapat tersebut, pengertian konsonan yang disebutkan di atas memberikan pendekatan yang sistematis dalam memahami bunyi konsonan, dengan fokus pada cara artikulasi, daerah artikulasi, dan keadaan pita suara. Pendekatan ini membantu dalam memahami perbedaan bunyi konsonan, serta cara mereka dihasilkan secara lebih terperinci dan terstruktur. Contohnya, konsonan P adalah konsonan hambat bilabial tidak bersuara. Konsonan P adalah konsonan hambat bilabial tidak bersuara, yang berarti bunyi ini dihasilkan dengan menutup kedua bibir untuk menghambat arus udara, kemudian melepaskannya secara tiba-tiba, tanpa melibatkan getaran pita suara. Menurut Setyaningsih Yuliana dan Kunjana R, pada tahun 2019, konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara menaikkan anak tekak atau velum hingga menutup saluran udara dari paru-paru yang hendak melewati rongga hidung. Dengan begitu, semua udara keluar melewati rongga mulut atau oral cavity. Berdasarkan pendapat tersebut, pengertian konsonan ini menyoroti peran anak tekak atau velum dalam pembentukan bunyi, dengan menutup saluran udara dari paru-paru untuk mengarahkan aliran udara ke rongga hidung. Pendekatan ini menekankan peran rongga hidung dalam pembentukan bunyi yang mempengaruhi karakteristik akhir bunyi konsonan. Contohnya konsonan M. Bunyi M diucapkan dengan cara menaikkan anak tekak atau velum untuk menutup saluran udara dari paru-paru. Saat menghasilkan bunyi M, udara dari paru-paru dialirkan ke rongga hidung. Pada saat yang bersamaan, rongga mulut atau oral cavity tetap terbuka, sehingga udara juga dapat keluar melalui rongga mulut. Selanjutnya, sintesis. Konsonan adalah jenis bunyi bahasa yang dihasilkan ketika arus udara yang keluar dari glotis menghadapi hambatan atau penutupan pada bagian tertentu dari alat ucap seperti lidah, gigi, bibir, atau langit-langit mulut. Hambatan ini menciptakan berbagai jenis suara yang membentuk konsonan.
Selanjutnya, B. Artikulasi konsonan. Ada beberapa artikulasi konsonan, di antaranya adalah 1. Bunyi bilabial, 2. Bunyi labiodental, 3. Bunyi apikoalveolar, 4. Bunyi laminoalveolar, 5. Bunyi laminopalatal, 6. Bunyi dorsovelar, 7. Bunyi laringal, dan yang terakhir adalah bunyi glotal. 1. Bunyi bilabial. Menurut Syair Abdul tahun 2019, konsonan bilabial adalah jenis konsonan yang dihasilkan dengan cara menutup atau mendekatkan kedua bibir atau bilabial sebagai bagian dari proses artikulasi. Menurut pendapat tersebut, pengertian konsonan bilabial tersebut menggambarkan secara jelas bahwa bunyi tersebut terbentuk melalui interaksi kedua bibir dalam proses artikulasi. Pendekatan ini memperjelas bagaimana bunyi konsonan bilabial dihasilkan, yang membantu dalam memahami karakteristik fonetik dan mengucapkan bunyi tersebut secara lebih tepat. Berikut huruf yang terdapat pada konsonan bilabial, yaitu bunyi B, bunyi P, bunyi M, bunyi W. A. Konsonan B bilabial hambat bersuara. 1. Hambat. Menurut Alwi Hasan dan kawan-kawan, pada tahun 2018, konsonan hambat atau konsonan plosif adalah bunyi yang dihasilkan dengan menutup aliran udara di suatu tempat dalam saluran vokal dan kemudian melepaskannya secara tiba-tiba. Menurut pendapat tersebut, bunyi B dikategorikan sebagai bunyi hambat dalam fonetik karena melibatkan penutupan total aliran udara di saluran vokal. Proses pelepasan aliran udara secara eksplosif menyebabkan terbukanya kedua bibir secara tiba-tiba, menghasilkan suara singkat dan kuat. 2. Bersuara. Menurut Alwi Hasan dan kawan-kawan, pada tahun 2018, bunyi bersuara adalah bunyi yang dihasilkan dengan getaran pita suara. Menurut pendapat tersebut, bunyi B disebut bersuara karena pita suara bergetar saat bibir menutup dan terbuka, menghasilkan resonansi khas. Konsonan bersuara seperti B melibatkan getaran pita suara, berbeda dengan konsonan tak bersuara. Contohnya adalah bunyi B pada kata buku. Selanjutnya, B. Konsonan P bilabial hambat tidak bersuara. 1. Hambat. Menurut Marsono, pada tahun 2021, bunyi hambat adalah bunyi yang dihasilkan dengan menutup total aliran udara di suatu tempat di saluran vokal, sehingga terjadi penumpukan tekanan udara. Ketika hambatan ini dilepaskan, udara keluar dengan letupan. Menurut pendapat tersebut, bunyi P disebut bunyi bilabial hambat karena bibir menutup saluran udara di mulut, menghentikan aliran udara dari paru-paru. Saat bibir terbuka, udara dilepaskan secara tiba-tiba, menghasilkan bunyi ledakan P. 2. Tidak bersuara. Menurut Marsono, pada tahun 2021, bunyi tidak bersuara adalah bunyi yang dihasilkan tanpa getaran pita suara. Menurut pendapat tersebut, bunyi P dikategorikan sebagai bilabial tidak bersuara karena kedua bibir menutup rapat dan membuka tiba-tiba untuk melepaskan udara tanpa getaran pita suara. Pita suara tetap terbuka dan tidak bergetar saat mengucapkan P, berbeda dengan bunyi bersuara seperti B. Contohnya, bunyi P pada kata paku. C. Konsonan M bilabial nasal bersuara. 1. Nasal. Menurut Alwi Hasan dan kawan-kawan, pada tahun 2018, bunyi nasal adalah bunyi yang dihasilkan dengan menutup saluran udara di bagian tertentu di rongga mulut
dan membiarkan udara keluar melalui hidung. Menurut pendapat tersebut, bunyi M disebut sebagai bilabial nasal karena udara terhalang oleh kedua bibir, kemudian dialihkan ke hidung. Hal ini disebabkan oleh penurunan velum yang mengalihkan udara ke rongga hidung, sehingga bunyi ini dinamakan bunyi nasal bilabial. 2. Bersuara. Menurut Alwi Hasan dan kawan-kawan, pada tahun 2018, bersuara adalah bunyi yang dihasilkan dengan dua bibir atau bilabial dan melibatkan getaran pita suara atau bersuara. Menurut pendapat tersebut, bunyi bersuara adalah bunyi yang dihasilkan ketika pita suara bergetar saat udara dari paru-paru melewati pita suara tersebut. Dalam konteks bunyi bilabial, bunyi bersuara dihasilkan dengan mendekatkan atau menutup kedua bibir sambil menggetarkan pita suara. Contohnya yaitu bunyi M pada kata mata. D. Konsonan W bilabial semivokal bersuara. 1. Semivokal. Menurut Yulianti Ria, Unsiah Frida pada tahun 2018, semivokal adalah bunyi yang dihasilkan dengan posisi artikulator yang mirip dengan vokal, tetapi lebih cepat dan biasanya muncul sebelum atau sesudah vokal dalam satu suku kata. Menurut pendapat tersebut, bunyi W disebut semivokal karena berada di antara konsonan dan vokal. Dalam pengucapannya, W melibatkan kedua bibir yang sering mendekat tanpa menutup sepenuhnya, memungkinkan udara keluar seperti vokal. Meskipun memiliki komponen konstantal, W sering berfungsi sebagai vokal dan dikategorikan sebagai semivokal. 2. Bersuara. Menurut Yulianti Ria dan Unsiah Frida, pada tahun 2018, bunyi bersuara adalah bunyi yang dihasilkan ketika pita suara bergetar selama produksi bunyi. Menurut pendapat tersebut, bunyi bersuara terbentuk saat pita suara bergetar selama produksi bunyi. Seperti bunyi W dalam kata waktu, bunyi bersuara disebabkan oleh getaran pita suara. Contohnya yaitu bunyi W pada kata waktu. Selanjutnya yang kedua, bunyi labiodental. Menurut Marsono pada tahun 2021, bunyi labiodental ini terjadi ketika bibir bawah menyentuh atau mendekati gigi atas sehingga menghasilkan bunyi tertentu. Menurut pendapat tersebut, bunyi labiodental adalah jenis bunyi konsonan yang dihasilkan ketika bibir bawah menyentuh atau mendekati gigi atas. Bunyi ini tercipta melalui aliran udara yang melewati celah sempit antara bibir bawah dan gigi atas dan menghasilkan suara tertentu. Contoh huruf yang terdapat pada konsonan labiodental yaitu hanya konsonan F. A. Konsonan F labiodental geseran tidak bersuara. 1. Geseran. Menurut Marsono pada tahun 2021, bunyi geseran adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara mengarahkan aliran udara melalui celah sempit yang terbentuk antara dua organ artikulasi sehingga menimbulkan gesekan. Menurut pendapat tersebut, bunyi F disebut sebagai geseran labiodental karena artikulasinya melibatkan gesekan antara bibir bawah dan gigi atas, menciptakan suara gesekan khas akibat hambatan sebagian terhadap aliran udara. 2. Tidak bersuara. Menurut Marsono pada tahun 2021, bunyi tidak bersuara adalah bunyi yang dihasilkan tanpa getaran pita suara. Menurut pendapat tersebut, bunyi F adalah konsonan labiodental tidak bersuara dengan melibatkan bibir bawah dan gigi atas.
bibir bawah mendekat atau menyentuh gigi atas, membentuk penyempitan aliran udara tanpa getaran pita suara, menghasilkan bunyi desis khas. Contohnya adalah bunyi F pada kata foto. Selanjutnya, 3. Bunyi apical velar. Menurut Cher Abdul pada tahun 2019, konsonan apical velar adalah jenis konsonan yang dihasilkan dengan cara menempatkan ujung lidah di bagian alveolar atau gusi sebagai bagian dari proses artikulasi. Menurut pendapat tersebut, konsonan apical velar yaitu dengan menempatkan ujung lidah di bagian alveolar atau gusi. Ini membantu memahami teknik artikulasi yang digunakan dalam pembentukan bunyi tersebut, sehingga memperkaya pemahaman tentang fonetik dan pengucapan bunyi konsonan apical velar. Contoh huruf yang terdapat pada konsonan apical velar yaitu diantaranya D, T, N, L, dan R. A. Konsonan D apical velar hambat bersuara. 1. Hambat. Menurut Cher Abdul pada tahun 2019, bunyi hambat atau konsonan henti adalah bunyi yang dihasilkan dengan menutup saluran udara sementara sebelum dilepaskan. Menurut pendapat tersebut, bunyi D adalah bunyi konsonan apical velar hambat. Diucapkan dengan udara mengalir di celah sempit antara ujung lidah dan gigi atas. Lidah mendekati gigi seri atas untuk pembentukan bunyi yang tepat. 2. Bersuara. Menurut Cher Abdul pada tahun 2019, bunyi bersuara adalah bunyi yang dihasilkan dengan getaran pita suara saat udara dari paru-paru melewati pita suara tersebut. Menurut pendapat tersebut, bunyi D termasuk dalam kategori konsonan plosif dalam bahasa Indonesia. Bunyi ini diucapkan dengan menghentikan aliran udara di dalam mulut dan ditandai dengan getaran pita suara. Disebut sebagai konsonan alveolar bersuara. Contohnya yaitu bunyi D pada kata dadu. Selanjutnya, B. Konsonan T apical velar hambat tidak bersuara. 1. Hambat. Menurut Yulianti Ria dan Unsiah Frida, pada tahun 2018, bunyi hambat atau konsonan henti adalah bunyi yang dihasilkan dengan menutup saluran udara sementara sebelum dilepaskan. Menurut pendapat tersebut, bunyi T apical velar dikategorikan sebagai hambat karena lidah menyentuh alveolar rid, menciptakan penyumbatan aliran udara dari paru-paru. Saat lidah dilepaskan, terjadi saluran letupan kecil yang khas dari konsonan hambat. Proses ini menghasilkan efek auditif yang unik. 2. Tidak bersuara. Menurut Yulianti Ria dan Unsiah Frida pada tahun 2018, bunyi tidak bersuara adalah bunyi yang dihasilkan tanpa adanya getaran pita suara. Menurut pendapat tersebut, bunyi T apical velar tidak bersuara karena pita suara tidak bergetar saat ujung lidah menyentuh daerah alveolar. Udara terhalang saat bunyi T terjadi dan saat penyumbatan dilepaskan, udara keluar tanpa getaran pita suara. Ini membuat bunyi T menjadi konsonan tak bersuara. Contohnya, bunyi T pada kata tangan. Selanjutnya, konsonan N apical velar nasal bersuara. 1. Nasal. Menurut Marsono pada tahun 2021, bunyi nasal adalah bunyi yang dihasilkan dengan menutup jalur udara di dalam rongga mulut dan membiarkan udara keluar melalui hidung. Menurut pendapat tersebut, bunyi N disebut apical velar nasal karena ujung lidah menyentuh alveolar ridge di belakang gigi atas.
Aliran udara terhambat di mulut tetapi keluar melalui hidung karena velum diturunkan, menciptakan resonansi nasal. Proses ini memberikan karakteristik nasal pada bunyi N. 2. Bersuara. Menurut Marsono, pada tahun 2021, bunyi bersuara adalah bunyi yang dihasilkan dengan getaran pita suara saat udara dari paru-paru melewati pita suara tersebut. Menurut pendapat tersebut, bunyi N disebut apical-veolar nasal karena cara artikulasinya dan aliran udaranya. Bunyi ini dihasilkan dengan ujung lidah menyentuh alveolar ridge di belakang gigi atas. Selama produksi N, udara terhambat di mulut oleh lidah, namun tetap keluar melalui hidung. Proses ini menghasilkan resonansi nasal. Contohnya, bunyi N pada kata nasi. D. Konsonan L apical-veolar sampingan bersuara. 1. Sampingan. Menurut Cher Abdul pada tahun 2019, bunyi sampingan atau lateral adalah bunyi yang dihasilkan dengan mengalirkan udara di sepanjang sisi lidah. Sementara udara dapat keluar dari kedua sisi lidah. Menurut pendapat tersebut, bunyi L apical-veolar disebut sampingan karena ujung lidah menyentuh alveolus di belakang gigi atas, menutup aluran udara di tengah mulut, tetapi udara mengalir di samping lidah. Ini menciptakan suara yang khas. 2. Bersuara. Menurut Cher Abdul pada tahun 2019, bunyi bersuara adalah bunyi yang dihasilkan dengan getaran pita suara. Menurut pendapat tersebut, konsonan L adalah contoh bunyi bersuara dalam fonetik karena melibatkan getaran pita suara pada saat diucapkan. Getaran pita suara terjadi pada saat L diucapkan, menandakan bahwa bunyi tersebut adalah bersuara. Contohnya adalah bunyi L pada kata lambat. Yang E, konsonan R apical-veolar getar bersuara. 1. Getar. Menurut Alwi Hasan dan kawan-kawan pada tahun 2018, bunyi getar atau trill adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara menggetarkan ujung lidah atau apex di dekat alveolus atau gusi atas bagian depan. Menurut pendapat tersebut, bunyi R disebut apical-veolar dan getar karena getaran cepat ujung lidah di area alveolar. Udara dari paru-paru membuat lidah bergetar cepat dan menyentuh langit-langit mulut atau gusi alveolar, menghasilkan suara trilling yang khas dalam fonetik. 2. Bersuara. Menurut Alwi Hasan dan kawan-kawan pada tahun 2018, bunyi yang dihasilkan dengan ujung lidah atau apex menyentuh atau mendekati alveolar ridge, yaitu bagian gusi tepat di belakang gigi atas. Jika bunyi ini dihasilkan dengan getaran pita suara, maka bunyi tersebut disebut sebagai bersuara. Menurut pendapat tersebut, bunyi R disebut apical-veolar terbentuk dari getaran ujung lidah di bagian gusi di depan gigi atas. Proses ini melibatkan tekanan udara dari paru-paru dan otot-otot lidah, menghasilkan suara trilling yang khas dalam fonetik. Contohnya, bunyi R pada kata rambut. Selanjutnya, yang keempat, bunyi laminoalveolar. Menurut Marsono, pada tahun 2021, bunyi laminoalveolar adalah jenis bunyi bahasa yang dihasilkan melalui artikulasi antara daun lidah atau lamina dan ceruk gigi atas atau alveolus. Menurut pendapat tersebut, bunyi laminoalveolar adalah bunyi yang dihasilkan ketika daun lidah atau bagian lebar dari lidah menyentuh atau mendekati ceruk gigi atas atau bagian alveolus. Dalam proses ini, daun lidah berperan sebagai artikulator aktif, sementara ceruk gigi atas berfungsi sebagai artikulator pasif.
Contoh huruf yang terdapat pada konsonan laminoalveolar yaitu Z dan S. A. Konsonan Z laminoalveolar geseran bersuara. 1. Geseran. Menurut Yulianti Ria dan Unsia Frida pada tahun 2018, bunyi geseran atau frikatif adalah bunyi yang dihasilkan dengan mempersempit aliran udara di suatu tempat dalam saluran vokal sehingga aliran udara menciptakan gesekan saat melewati penyempitan tersebut. Menurut pendapat tersebut, bunyi Z disebut sebagai geseran karena melibatkan aliran udara konstan melalui celah sempit antara lidah dan gusi atas. Hal ini menghasilkan suara gesekan tanpa menutup saluran udara sepenuhnya. Berbeda dengan bunyi letup, bunyi Z diklasifikasikan sebagai konsonan frikatif. Yang kedua, bersuara. Menurut Yulianti Ria dan Unsia Frida pada 2018, bunyi bersuara adalah bunyi yang dihasilkan dengan getaran pita suara. Menurut pendapat tersebut, bunyi Z adalah bunyi laminoalveolar yang bersuara karena getaran pita suara terjadi saat ujung lidah menyentuh belakang gigi atas. Proses ini membedakan bunyi bersuara seperti Z dengan bunyi tak bersuara seperti S. Bagian terpenting dalam fonetik untuk mendefinisikan bunyi Z adalah adanya getaran pita suara. Contohnya yaitu bunyi Z pada kata zaman. Yang B, konsonan S laminoalveolar geseran tidak bersuara. 1. Geseran. Menurut Marsono pada tahun 2021, bunyi geseran atau frikatif adalah jenis bunyi konsonan yang dihasilkan dengan menyebabkan aliran udara terhambat di saluran vokal sehingga menciptakan gesekan saat udara melewati titik penyempitan tersebut. Menurut pendapat tersebut, bunyi S disebut geseran karena aliran udara melalui penyempitan di saluran vokal menghasilkan gesekan. Lidah mendekati alveolus di belakang gigi atas menciptakan suara S. Bunyi S adalah konsonan geseran atau frikatif. 2. Tidak bersuara. Menurut Marsono pada tahun 2021, tidak bersuara dalam konteks bunyi konsonan mengacu pada bunyi yang dihasilkan tanpa adanya getaran pita suara. Menurut pendapat tersebut, bunyi S tidak bersuara karena pita suara tidak bergetar saat diucapkan dekat dengan gusi alveolar. Desiran suara yang keluar melalui celah sempit antara lidah dan gusi menghasilkan bunyi S tanpa getaran pita suara. Proses ini membuat bunyi S termasuk ke dalam kategori konsonan tidak bersuara. Contohnya adalah bunyi S pada kata sapi. Yang kelima, bunyi laminopalatal. Menurut Cher Abdul pada tahun 2019, konsonan laminopalatal adalah konsonan yang dihasilkan dengan mendekatkan bagian datar atau lamino dari lidah ke langit-langit pada bagian yang lebih ke depan dari langit-langit lunak, yaitu pada bagian palatal. Konsonan ini seringkali melibatkan kontak atau pendekatan lidah dengan langit-langit keras atau langit-langit palatal. Menurut pendapat tersebut, dengan mendekatkan bagian datar lidah ke bagian depan langit-langit, konsonan ini menunjukkan adanya kontak atau pendekatan yang khas dengan langit-langit keras atau palatal. Ini menggambarkan cara spesifik di mana konsonan ini dihasilkan, menekankan pentingnya posisi lidah dalam membentuk bunyi bahasa secara akurat. Contoh huruf yang terdapat pada konsonan laminopalatal yaitu sh, ny, j, c, dan y. Selanjutnya, konsonan
Sh laminopalatal, geseran bersuara. 1. Geseran. Menurut Alwi Hasan dan kawan-kawan pada tahun 2018, bunyi geseran atau frikatif adalah jenis bunyi konsonan yang dihasilkan dengan menyebabkan aliran udara terhambat di saluran vokal sehingga menciptakan gesekan saat udara melewati titik penyempitan tersebut. Menurut pendapat tersebut, bunyi sh disebutkan geseran karena aliran udara dipaksa melalui celah di antara organ artikulasi. Suara desis atau geseran tercipta ketika bagian tengah lidah mendekati langit-langit keras, menghasilkan turbulensi ciri khas suara tersebut. 2. Bersuara. Menurut Alwi Hasan dan kawan-kawan, pada tahun 2018, bunyi bersuara adalah bunyi yang dihasilkan dengan getaran pita suara. Ketika sebuah konsonan bersuara diucapkan, terjadi getaran pita suara dalam saluran vokal. Menurut pendapat tersebut, bunyi sh bersuara karena getaran pita suara saat lidah bergerak ke belakang gigi atas dan menyentuh langit-langit keras. Udara dilepaskan melalui celah antara lidah dan langit-langit, menghasilkan suara yang terdengar. Proses ini memerlukan koordinasi otot di sekitar laring untuk menciptakan bunyi bersuara yang khas. Contohnya, bunyi sh pada kata syarat. Selanjutnya, B. Konsonan ny laminopalatal nasal gesekan. 1. Nasal. Menurut Marsono pada tahun 2021, bunyi nasal dalam konteks laminopalatal adalah bunyi konsonan yang dihasilkan dengan menutup saluran oral sepenuhnya sehingga udara hanya keluar melalui saluran hidung. Menurut pendapat tersebut, bunyi nye dalam bahasa tersebut bersifat nasal karena aliran udara keluar melalui hidung. Langit-langit lunak atau velum menutup jalur udara ke mulut sehingga aliran udara dialihkan ke hidung. Posisi lidah berada dekat langit-langit keras di depan mulut, menciptakan bunyi khas nye. Yang kedua, gesekan. Menurut Marsono pada tahun 2021, gesekan dalam bunyi laminopalatal adalah hasil dari udara yang dipaksa melalui saluran vokal yang menyempit di antara lamina lidah dan palatal ridge. Menurut pendapat tersebut, konsonan nye adalah jenis konsonan yang dihasilkan dari gesekan udara melalui saluran vokal yang menyempit di antara lamina dan palatal ridge. Dalam pengertian ini, gesekan nye terjadi karena udara dipaksa melalui saluran vokal yang menyempit, sehingga menghasilkan suara yang khas. Contohnya bunyi nye pada kata nyanyi. C. Konsonan J laminopalatal paduan bersuara. 1. Paduan. Menurut Yulianti Ria dan Unsia Frida pada tahun 2018, paduan adalah menghasilkan suara dengan menghambat sebagian aliran udara. Menurut pendapat tersebut, bunyi J disebut laminopalatal karena melibatkan lamina lidah dan langit-langit keras dalam artikulasinya. Proses ini menciptakan suara khas dengan bagian tengah lidah mendekati langit-langit tanpa menyentuh sepenuhnya, menghasilkan penyempitan. 2. Bersuara. Menurut Yulianti Ria dan Unsia Frida pada tahun 2018, bersuara adalah pita suara bergetar saat artikulasi. Menurut pendapat tersebut, bunyi J bersuara karena pita suara bergetar saat udara melewati celah yang dibentuk oleh lidah dan langit-langit keras. Karakteristik bersuara ini membedakannya dari bunyi tidak bersuara. Contohnya bunyi J pada kata jari. D. Konsonan C laminopalatal paduan tidak bersuara. 1. Paduan.
Menurut Chair Abdul tahun 2019, paduan adalah bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah dan gigi atas. Menurut pendapat tersebut, konsonan C adalah jenis konsonan yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah dan gigi atas. Dalam pengertian ini, paduan berarti bahwa bunyi tersebut dihasilkan oleh gesekan udara melalui saluran vokal yang menyempit di antara ujung lidah dan gigi atas. Yang kedua, tidak bersuara. Menurut Chair Abdul pada tahun 2019, tidak bersuara adalah daun lidah bagian depan atau lamina diangkat ke arah langit-langit keras atau palatum bagian depan tanpa adanya getaran pita suara. Menurut pendapat tersebut, bunyi C palatal tidak bersuara karena aliran udara terhambat oleh lidah tanpa getaran pita suara. Berbeda dengan bunyi bersuara seperti J dalam bahasa Indonesia yang melibatkan getaran pita suara. Contohnya, konsonan C pada kata cuci. Konsonan Y laminopalatal semivokal tidak bersuara. 1. Semivokal. Menurut Marsono pada tahun 2021, semivokal adalah artikulasi yang mirip dengan konsonan, namun saluran udaranya tidak tertutup rapat. Menurut pendapat tersebut, bunyi Y merupakan semivokal karena mirip dengan vokal tetapi berfungsi sebagai konsonan dalam suku kata. Dihasilkan dengan posisi lidah seperti I, tapi lebih cepat dan pendek. Berperan sebagai penghubung antara vokal dalam diftong atau antara vokal dan konsonan. 2. Tidak bersuara. Menurut Marsono pada tahun 2021, bunyi tidak bersuara adalah bunyi yang dihasilkan tanpa getaran pita suara. Menurut pendapat tersebut, konsonan Y dikategorikan sebagai bunyi tidak bersuara dalam bahasa Indonesia. Bunyi tidak bersuara dihasilkan tanpa adanya getaran pita suara. Saat mengucapkan konsonan Y, rongga mulut tidak tertutup rapat dan pita suara tidak bergetar. Hal ini berbeda dengan bunyi bersuara, di mana pita suara bergetar saat menghasilkan bunyi. Contohnya, bunyi Y pada kata yakin. Selanjutnya, yang keenam, bunyi dorsovelar. Menurut Marsono, pada tahun 2019, bunyi dorsovelar adalah bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan dorsum, yaitu bagian tengah lidah, dan langit-langit mulut bagian belakang atau velum. Menurut pendapat tersebut, bunyi dorsovelar adalah bunyi konsonan yang dibuat dengan menggerakkan bagian tengah lidah atau dorsum ke arah langit-langit mulut bagian belakang atau velum. Huruf yang terdapat pada konsonan dorsovelar yaitu G, K, Eng, dan X. A. Konsonan G dorsovelar. Hambat bersuara. 1. Hambat. Menurut Alwi Hasan dan kawan-kawan, pada tahun 2018, bunyi hambat adalah bunyi yang dihasilkan dengan menghambat sebagian aliran udara. Menurut pendapat tersebut, bunyi G termasuk dalam kategori bunyi dorsovelar hambat karena terjadi hambatan aliran udara di daerah langit-langit lunak. Bunyi ini dihasilkan saat bagian belakang lidah menyentuh velum, menciptakan penutupan penuh yang menghalangi udara dari paru-paru. Yang kedua, bersuara. Menurut Alwi Hasan dan kawan-kawan, pada tahun 2018, bunyi bersuara adalah bunyi yang dihasilkan dengan adanya gerakan pita suara. Menurut pendapat tersebut,
bunyi G bersuara dan dibentuk dengan pita suara bergetar saat dorsum lidah mendekati velum. Udara dikeluarkan dari paru-paru melalui pita suara dengan lidah menyentuh langit-langit lunak untuk menghasilkan bunyi G yang bersuara. Contohnya, bunyi G pada kata gigi. Selanjutnya yang B, konsonan K dorsovelar hambat tidak bersuara. 1. Hambat. Menurut Cher Abdul pada tahun 2019, hambat dalam bunyi dorsovelar berarti bahwa aliran udara mengalami hambatan atau gangguan ketika melalui saluran vokal. Menurut pendapat tersebut, bunyi K disebut hambat dorsovelar karena artikulasi hambatan udara total di rongga mulut. Bagian belakang lidah naik menyentuh velum, menciptakan penutupan total, menghasilkan suara letupan ketika udara dilepaskan secara mendadak. 2. Tidak bersuara. Menurut Cher Abdul tahun 2019, tidak bersuara dalam bunyi dorsovelar berarti bahwa pita suara tidak bergetar saat artikulasi. Menurut pendapat tersebut, bunyi K dorsovelar tidak bersuara karena pita suara tidak bergetar saat diucapkan dekat langit-langit belakang oleh lidah, menciptakan suara yang terdengar sebagai K. Bunyi tidak bersuara berbeda dengan bunyi bersuara. Contohnya, bunyi K pada kata kunci. Selanjutnya, C. Konsonan eng dorsovelar nasal bersuara. 1. Nasal. Menurut Yulianti Ria dan Uncia Frida pada tahun 2018, nasal adalah aliran udara mengalami hambatan pada rongga mulut tetapi tidak melalui rongga hidung. Menurut pendapat tersebut, bunyi eng adalah konsonan nasal yang dihasilkan dengan udara keluar melalui hidung saat lidah menyentuh langit-langit belakang. Karakteristik eng menjadikan bunyi nasal meskipun termasuk dalam bunyi dorsovelar. 2. Bersuara. Menurut Yulianti Ria dan Uncia Frida pada tahun 2018, bersuara adalah bunyi yang dihasilkan dengan getaran pita suara. Menurut pendapat tersebut, konsonan eng adalah bunyi nasal dorsovelar yang bersuara, dihasilkan dengan getaran pita suara ketika bagian belakang lidah menyentuh velum, menutup aliran udara di mulut, dan keluar melalui hidung. Bunyi ini terjadi dari penutupan mulut, aliran udara hidung, dan getaran pita suara. Contohnya adalah bunyi eng pada kata mengapa. Selanjutnya, D. Konsonan X dorsovelar geseran bersuara. 1. Geseran. Menurut Marsono tahun 2021, geseran adalah jenis bunyi yang dihasilkan ketika udara yang keluar dari paru-paru melewati suatu celah sempit yang dibuat oleh artikulator atau dalam hal ini bagian belakang lidah yang mendekati tetapi tidak sepenuhnya menyentuh velum atau langit-langit lunak. Menurut pendapat tersebut, bunyi X dianggap sebagai geseran dalam fonetik karena terjadi penyempitan di bagian belakang lidah mendekati velum, menghasilkan suara gesekan. Mekanisme produksinya melibatkan gesekan aliran udara. 2. Bersuara. Menurut Marsono tahun 2021, bersuara adalah bunyi yang dihasilkan dengan getaran pita suara. Menurut pendapat tersebut, bunyi X bersuara karena pita suara bergetar dan menghasilkan karakteristik bunyi bersuara. Contohnya, bunyi X dalam kata eksis. Selanjutnya, yang ketujuh, bunyi laringal.
Menurut Chair Abdul tahun 2019, konsonan laringal adalah konsonan yang dihasilkan dengan melibatkan pita suara atau laring dalam artikulasinya. Menurut pendapat tersebut, konsonan ini dihasilkan dengan cara menutup atau mempersempit pita suara sehingga aliran udara di dalam laring terganggu atau terhambat. Konsonan laringal seringkali ditandai dengan getaran pita suara yang berupa suara yang bersuara. Contoh konsonan yang terdapat pada konsonan laringal yaitu hanya konsonan H. A. Konsonan H laringal geseran bersuara. 1. Geseran. Menurut Alwi Hasan dan kawan-kawan, pada tahun 2018, geseran adalah jenis bunyi yang dihasilkan ketika udara melewati celah sempit di laring atau di daerah tenggorokan tanpa penutupan total, menyebabkan turbulensi udara. Menurut pendapat tersebut, bunyi H adalah bunyi geseran laringal yang melibatkan aliran udara digesekkan melalui glotis terbuka. Pita suara terpisah, udara keluar dari paru-paru melewati glotis dengan sedikit hambatan, menghasilkan suara gesekan di area laringal. 2. Bersuara. Menurut Alwi Hasan dan kawan-kawan, pada tahun 2018, bersuara adalah bunyi yang dihasilkan dengan getaran pita suara. Menurut pendapat tersebut, bunyi H terjadi tanpa getaran pita suara sehingga tidak sepenuhnya bersuara, melainkan dihasilkan oleh turbulensi udara melalui glotis. Contohnya, bunyi H pada kata hari. Yang kedelapan, yaitu bunyi glotal. Menurut Marsono, pada tahun 2021, bunyi glotal adalah jenis bunyi yang dihasilkan melalui artikulasi di glotis atau celah pita suara. Menurut pendapat tersebut, bunyi glotal adalah jenis bunyi yang dihasilkan melalui artikulasi di glotis atau celah pita suara. Artikulasi di glotis terjadi ketika pita suara menutup dan membuka kembali, menghambat dan melepaskan aliran udara. Konsonan yang terdapat pada konsonan glotal yaitu hanya konsonan stop atau pembuka glotis. A. Konsonan stop glotal hambat tidak bersuara. 1. Hambat. Menurut Yuanita Ria dan Unsia Frida pada tahun 2018, hambat adalah jenis bunyi yang dihasilkan dengan menutup sepenuhnya aliran udara di glotis atau celah antara pita suara. Menurut pendapat tersebut, bunyi konsonan stop dikenal dengan glottal stop karena pita suara menutup rapat di glotis. Hentakan singkat terjadi saat aliran udara dilepaskan tiba-tiba setelah penyumbatan total aliran udara. 2. Tidak bersuara. Menurut Yuanita Ria dan Unsia Frida pada tahun 2018, tidak bersuara adalah bunyi yang dihasilkan tanpa getaran pita suara. Menurut pendapat tersebut, bunyi konsonan stop disebut hambat karena melibatkan penyumbatan aliran udara di glotis, diikuti dengan pelepasan tiba-tiba yang menimbulkan hentakan singkat. Proses ini membuat bunyi konsonan stop dikategorikan sebagai bunyi hambat. Contohnya, bunyi konsonan stop pada kata atau oh. Selanjutnya, simpulan. Bunyi konsonan dan fonem konsonan adalah konsep penting dalam fonologi, ilmu yang mempelajari sistem bunyi dalam bahasa. Konsonan merujuk pada suara yang dihasilkan dengan hambatan atau penutupan sementara aliran udara di dalam rongga mulut atau di sekitar organ-organ artikulasi lainnya.
Masing-masing konsonan memiliki karakteristik unik seperti tempat artikulasi, misalnya bibir, lidah, langit-langit. Lalu cara artikulasi, misalnya plosif, geseran, nasal, dan bersuara atau tidak bersuara. Di sisi lain, fonem konsonan adalah unit bunyi abstrak yang membedakan makna kata dalam suatu bahasa. Ini berarti bahwa dalam suatu bahasa, perbedaan antara dua kata bisa tergantung pada perbedaan fonem konsonan yang digunakan. Pemahaman tentang bunyi konsonan dan fonem konsonan membantu dalam menganalisis struktur bahasa dan variasi fonologis di dalamnya, serta bagaimana bunyi-bunyi ini dipahami dan diinterpretasikan oleh penutur bahasa. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi rujukan saya dalam mencari materi. Sekian presentasi dan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.